Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi pada video kali ini saya sedang berada di perpustakaan kampus. Gak boleh rame-rame ya. Jadi saya habis selesai kelas, terus saya mojok di sini. Jadi mojok di perpustakaan lantai 2, yang mana itu banyak kayak PC kayak gini. Nah ini nanti satu mau tak buat ngetik, satunya buat reading jurnal gitu biar cepet ya. Jadi saya sekarang sedang di perpustakaan, jadi nggak boleh rame-rame ya teman-teman ya. Pada video kali ini saya hanya ingin membagikan terkait mungkin perbedaan gitu kuliah kebidanan di UK dan di Indonesia seperti apa. Tapi yang untuk saat ini spesifiknya pada jenjang pendidikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu semua gitu ya, di jenjang pendidikan kebidanan Indonesia itu kan masih ya baru-baru ini sudah diperbaiki ya dari undang-undang yang ada. Jadi ada pendidikan vokasional kebidanan, profesional kebidanan, kemudian ada jenjang master, ada jenjang doktoral juga gitu. Cuman untuk yang doktoral program memang masih belum ada yang pure midwifery. Nah untuk di UK seperti apa pathway-nya gitu. Kalau di UK itu untuk jadi seorang bidan ada beberapa pathway gitu ya, ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu adalah sama seperti kita, jadi 0 tahun dari SMA, kemudian dia lanjut ke jenjang S1 kebidanan gitu, sampai nanti dia terkualifikasi. Rata-rata itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya untuk di jenjang kebidanan di UK. Kemudian ada juga yang pathway dari nurse. Jadi nurse yang pengen spesifik ke maternity itu ambil midwifery. Jadi ada tambahan gitu, dan itu jauh lebih singkat ya, entah 2 tahun atau berapa gitu ya, nanti spesifiknya di situ. Karena di UK ini sendiri tuh nggak ada maternity, perawat maternity itu nggak ada, adanya itu ya midwifery gitu. Maternity itu ya dihandle sama midwife gitu ya kalau di UK itu. Jadi nggak ada maternity di sini. Nah kemarin juga ada sempat sharing kakak kelas gitu ya, ada perawat Indonesia yang ngambil topik atau pembahasan risetnya itu terkait kepelayanan ibu, intinya seperti itu. Dan karena memang nggak ada jurusan keperawatan maternitas di UK, jadi dia ambilnya PhD-nya midwifery gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk jenjang S2 S3-nya yang jelas di sini banyak ya. Baik kamu mau linear subject di midwifery atau kamu mau coba subjek yang lain, itu ada di sini. Sampai S2, S3, bahkan postdoctoral in midwifery pun kamu bisa menemukan gitu, postdoc. Terus ada juga kayak kualifikasi kayak tambahan training atau short course buat midwife juga di sini, sama seperti kita. Cuman mungkin bedanya itu kalau kita itu kan banyaknya apa ya, yoga kayak gitu ya, prenatal yoga, kemudian baby spa, apalah itu ya yang pelatihan yang banyak juga yang menurut saya pribadi juga banyak yang dikomersilkan juga ya. Kemudian kalau di sini tuh ya ada kayak gitu, jenisnya itu kayak apa ya, certified professional CPD lah, saya agak lupa kepanjangannya. Pokoknya CPD itu kayak SKP kalau di Indonesia. Nah itu juga salah satu bentuk atau pendidikan dan pelatihan bidan di UK. Nah selain itu yang saya uniknya di sini adalah kalau kamu mau pengen jadi midwife, kita itu nggak ada batasan umurnya. Jadi banyak banget orang-orang yang ambil S1 kebidanan itu umurnya itu sudah lumayan gitu. Ada yang 30 tahun baru sekolah S1 bidan, ada yang sudah punya anak 3, sudah ada punya 2 gitu teman-teman. Jadi
Itu juga yang mungkin sedikit berbeda ya dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita wajib menentukan karir itu sejak kamu lulus, ya udah kamu harus segera menentukan kamu mau jadi apa gitu kan. Tapi kalau di UK ini, kalau pendidikan itu bisa dibilang orang itu bisa shifting karir itu dengan mudah gitu. Tiba-tiba misalnya kamu, karena banyak banget bidan-bidan yang saya temukan di sini yang S1 itu, kemudian saya tanya kenapa kamu pengen jadi bidan gitu. Terus dia bilang ada yang gini, oh iya aku kemarin tuh volunteering gitu kan di kegiatan ibu-ibu yang postpartum depression dan lain sebagainya, kemudian aku interest untuk belajar lebih sehingga aku pengen jadi bidan gitu. Ada juga yang keinginan jadi bidan itu setelah dia merasakan persalinan pertama, kedua, ketiga gitu ya, kemudian dia merasa bahwa oh profesi midwife ini sangat-sangat menarik gitu ya, jadi dia menentukan perpindahan karirnya itu setelah anak ketiga gitu, jadi dia ambil S1 bidan. Kalau boleh dibilang kan ya susah ya, soro ya sekolah bidan itu, tapi ya nggak masalah gitu di sini tuh. Jadi banyak banget yang kayak sudah tua-tua dan baru di semester 1, semester 2 kayak gitu. Nah itu juga uniknya di sini teman-teman ya. Dan kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak apa-apa banget sih itu diimplementasikan di Indonesia, karena saya yakin untuk jadi seorang bidan itu nggak hanya butuh kamu cerdas secara akademik gitu ya, tapi juga kamu tuh harus memberikan personal atributmu. Kita itu jadi bidan itu nggak hanya pinter akademisi, tapi juga pinter secara emosional, pinter dalam hal kedewasaannya kan, seperti itu ya, karena profesi ini tuh butuh itu gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya kayak gambarannya pendidikan kebidanan di UK kalau dilihat dari pathway atau jalur masuk kebidanan di UK di sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait kebidanan di UK bisa share di komentar, nanti barangkali saya bisa ngasih jawaban. Terima kasih, dadah, assalamualaikum. Maaf ya kalau videonya suaranya kecil, soalnya lagi di perpustakaan.